Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngaji bareng-bareng, maka kita baca Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwah khulafar rasyidin al-arba sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati awliya ta'ala al-maqburina fi sirqil awsat arwah ya'riduna fi ma wara jabal qatamil masyriq khususan ila hadratil qutb rabbani wal ghazi sonatan syabdul qadir al-jilani qaddasallahu wal aziz wa usulihi wa furuhi wa masyayikhihi wa muridihi thumma ila hadratil qutb rabbani wal ghazi sonatan syabdul hasan asyadili wa usulihi wa furuhi wa masyayikhihi wa ila hadrati ashabi silsilah asyadiliyah millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha wa ila hadrati arwah awliya ta'ala fi nusantara hadrati awliya ta'ala at-tisjina fi jawab hadrati awliya ta'ala al-muqim fi hadhihi al-qaryah khususan la hadrati muallifi hadha al-kitab al-qutb ar-rabbani Syekh Shalih As-Sakandari ثم إلى حضرة السيدة سيد محمود الخاتم وإلى أرواح من جمع وحضر في pengajian bulan في هذا المكان في هذا المجلس ووصولهم وفروعهم وإلى أموات المسلمين ملة آدم عليه السلام إلى يومنا هذا شاء لله لهم ولهن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam yang pertemuan yang kelima insyaallah. Kemarin sampai bab mutaba'atul rasul. Mantaba. Wala taqta ya. Wala taqta bismillahirrahmanirrahim wala taqta dan jangan mutus siro ya'saka ing putus asamu wa taqulu lan berkata siro kam atubu wa angkudu ing lafal kam atubu ila akhirihi halaman 4 Terus baris ketiga baris nomor ketiga wala taqta yaksaka wa taqulu kam atubu kam ing berapakah atubu telah tobat sapa ingsun wa amkudu lan telah mengurai sapa ingsun mudari melepaskan fal maridu mongko utawi orang yang sakit iku yarju mengharapkan sopo al marid mengharapkan al hayata ing hidup madamat ing dalam selama masih ada fihi ing dalam marid opo arruhu ida taba ing dalam ketika tobat sopo al abdu hamba sahaya farihat mongko bahagia bunga bihi dengan abdun opo daruhu desa atau tempat tinggal desanya abdun minal jannati dari surga wa tafrahu lan bunga atau bahagia bihi kelawan abdun dengan abdun opo as-sama'u langit wal ardu dan bumi
Ditambah lagi yang ikut bahagia war Rasul dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih dalam rentetan bab mengikuti jejak-jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang harus kita ikuti dari perilaku Rasul, yang salah satunya dalam hal ini adalah wala taqta ya'saka. Kita tidak boleh putus asa. Kita sudah tobat ternyata masih kena musibah misalnya. Ya sudah berdoa nggak keijabah misalnya. Lama. Saya lihat postingannya Kang Zainal, Nabi ini ada 18 tahun. Loh, itu kan lama tentang waktu. Kadang-kala kita nggak betah. Akhirnya kita ini putus asa. Udahlah, nggak usah tobat saja. Ganti lagi doanya. Padahal kenapa ya apa itu namanya yang menjadikan putus asa atau misalkan hilang rasa kita terhadap rahmat Allah, paling tidak ada dua hal yang menjadikan orang itu putus asa. Maka sambil minum air karena panasnya luar biasa. Minum yang kopi-kopi. Biar nggak dehidrasi. Yang ini banyak ini. Kopi. Jadi ada dua hal orang yang menjadikan putus asa. Yang pertama karena ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Musibah-musibah duniawi. Mungkin kaitannya dengan penyakit, sakit yang nggak pernah berhenti. Nah, ini mungkin Kang Zainal juga mengalami fenomena ini. Jadi santri dihelet, ya 1 bulan nggak diuji oleh Allah sakit, bulan kedua sakit terus, diajak UI sembuh, balik ke pondok sakit lagi, diajak UI sembuh, akhirnya ditarik orang tuanya sudah putus asa, akhirnya nggak pesantren. Jadi kenapa kita ini ada musibah? Paling tidak ada dua, ya putus asa karena ada musibah. Baik musibah yang recehan maupun musibah yang besar. Ya. Yang kedua, orang putus asa karena pertama musibah, yang kedua orang putus asa itu karena mungkin melakukan dosa yang sangat besar sekali. Ada cerita, kalau nggak salah termaktub di dalam kitab Sahih Imam Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Sa'ad, bahwa zaman dahulu dari kalangan Bani Israel ada seorang lelaki, ya mungkin kalau di Indonesia kayak Sumanto, Al-Lampungi, Lampung, ya, yang apa namanya suka mutilasi orang, bunuh orang. Dia membunuh sudah banyak sekali, 99 orang. Dia pengen tobat, datanglah ke kiai, ke rahib, karena orang Bani Israel. Rahib, apakah mungkin saya bisa tobat mengingat saya sudah membunuh 99 orang? Kata rahib, wah ini sesuatu yang nggak mungkin. Dikasih informasi begitu, gregetan rojul tadi, lelaki tadi, habisin, dibunuh lagi. Akhirnya jumlahnya sudah genap 100. Pembunuh lagi ini nyari orang alim, mau konsultasi agama. Akhirnya ketemulah dia, kesana kemari ketemu orang alim, rohib juga nanya, apakah mungkin saya bisa tobat? Ya, sangat mungkin, kamu datanglah di kampung sono, jauh. Ya. Orang pembunuh tadi sudah mempunyai niat yang kuat, ingin tobat, bahwa di sana ada rojulun alimun yang akan membimbing spiritualitasnya. Akhirnya rojul ini, lelaki ini datang. Di tengah perjalanan belum nyampe, sudah meninggal dunia. Ini PR-nya malaikat. PR malaikat rahmat sama PR malaikat azab. Kroyoan. Ya, rebutan. Malaikat rahmat narik, ini hak saya. Yang malaikat azab nggak bisa, ini milik saya. Akhirnya Allah menurunkan malaikat yang mengadili, ya, dibilangin, tos gini aja,
Orang ini berjalan dari kampung halaman, dia ingin nyantri nyari guru mau tobat. Ini perjalanannya jauh mana? Kalau seandainya masih dekat dari kampungnya, mangga itu bagiannya malaikat azab. Tapi kalau sudah mendekati alim ulama atau pondok pesantren, itu bagiannya malaikat rahmat. Akhirnya benar diukur. Ternyata menang malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, dia itu sudah mempunyai keinginan tobat. Jadi putus asa itu karena dua faktor. Yang pertama karena musibah, yang kedua karena dosa yang besar. Nah, semua orang pasti mengalami peristiwa semacam ini. Tapi perlu diingat bahwa seberat apapun musibah, sebesar apapun musibah, asal kita berusaha semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah, rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa may yaqnut mir rahmati rabbih illa dhallun, bahwa tidak ada orang yang putus asa kecuali hanya orang yang zalim. Jadi perbuatan putus asa itu ya hampir sama, diidentikan dengan orang yang zalim, sebagaimana tertera di dalam surat Al-Hijr. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jadi wahai hambaku, orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap dirinya, janganlah engkau putus asa. Sesungguhnya Allah itu memberikan ampunan terhadap dosa apa saja, karena memang sifat Allah adalah Ghafurur Rahim. Jadi putus asa ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Bahayanya apa? Kalau kita putus asa, yang kelihatan bagi kita itu biasanya lupa akan nikmat Allah. Orang kalau putus asa itu biasanya nisyanu ni'amillah, lupa terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza adzaqnan nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun, surat Ar-Rum. Artinya, kalau aku cicipkan manusia rahmat, orang tersebut bahagia. Tapi kalau aku timpakan musibah, padahal musibah itu bima qaddamat aydihim, sebab perbuatan mereka sendiri, idahum yaqnatun, mereka putus asa. Jadi bahayanya kita berputus asa yang pertama adalah lupa akan kebaikan, akan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bahaya yang kedua yaitu wala taqta ya'saka, tadi itu rugi di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala tarf fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika wal khusranul mubin. Artinya ada sebagian di antara kita, sebagian di antara manusia itu yang beribadah kepada Allah hanya di pinggiran-pinggiran saja. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, dia lempeng wae, lurus wae, jalannya tidak melihat ke belakang. Tapi ketika mereka mendapatkan musibah, inqalaba ala wajhi, dia berbalik melihat ke belakang. Nah, itulah perbuatan yang merugi baik di dunia dan akhirat.
Jadi kebiasaan kita biasanya kalau kita ini gagal, oh kalau tahu dulu lah, ini juga mendekati ya, ya jikalau dan sebagainya. Ya udah kita melihat ke depan, jangan kembali ke belakang. Inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Bahaya yang nomor 3 yaitu apa? Seperti derajatnya orang yang kafir. Artinya perbuatan putus asa itu disamakan dengan derajatnya orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anakku, kata Nabi Yakub, carilah informasi atau kabar tentang saudaramu Yusuf ya, beserta saudaranya Bunyamin. Ya. Disuruh mencari supaya apa? Biar tidak putus asa, karena nggak ada orang yang putus asa kecuali hanya orang-orang yang kafir. Artinya apa? Ya, seberat apapun tadi musibah yang menimpa terhadap diri kita, dosa sebesar apapun, asal kita berusaha, berikhtiar, diikuti dengan doa, insya Allah kita dijauhkan dari sifat ya'as itu tadi, sifat putus asa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fal haqqu subhanahu wa ta'ala, fal haqqu mongko utawi Gusti Allah Subhanahu halima suci Allah iku lam yarda tidak rela tidak ridho sapa Allah antakuna ing yen ta ana sira iku muhibban orang yang mencintai bal mahbuban bahkan yang dicintai. Ya artinya kita ini seringkali yuk cinta Allah, cinta Rasulullah terlalu besar ya. Terlalu gede kalau kita merengkuh cinta Allah. Ya, cinta Allah kalau kita rangkul berarti kita ini ngerangkul Allah. Ya, cukup bagi ente bal mahbuban, cukup dicintai Allah lah yang mencintai kita. Ya, karena terlalu berat kata Syekh Athaillah. Fallah Subhanahu wa taala lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban. Allah tidak ridho, Allah tidak rela kalau engkau yang mencintai Allah, tapi Allah lah yang cukup mencintai kita semua. Maksudnya begitu. Wa aina, lalu dipertanyakan, wa aina lan iku di mana? Al mahbubu utai orang yang dicintai. Minal muhibbi, posisinya dari zat yang mencintai. Ufin, ya ufin itu yang kita terjemahkan kurang ajar. Ufin utai sikap kekurang ajaran iku li abdin bagi hamba sahaya ya'lamu kang ngerti sapa abdun ihsanal muhsin ing kebaikannya zat yang berbuat baik. Cuman fayajtari'u mongko berani sapa abdun ala maksiatin ing atase berbuat maksiat. Walakin nama arofa akan tetapi tidak ngerti ihsanahu ing kebaikane al-muhsin Allah maksudnya sopoman seseorang asaro kang memilih isya asaro kang memilih sopo abdul isyanahu ing mendurhakai muhsin. Muhsin ini Allah, zat yang memberi kebaikan. Ihsan isyanahu ing mendurhakai muhsin. Wa ma arafa dan tidak ngerti qadrahu ing kedudukannya muhsin. Muhsin Allah maksudnya. Sapa man wong lam yuraqibhu kang tidak muraqabah, yang tidak mampu memonitoring sapa abdun ing muhsin. Wa ma rabiha dan tidak beruntung sapa man wong istaghala kang sibuk sapa man biwairihi kelawan selain Allah. Jadi cukuplah kita ini mencintai Allah
ya, dicintai oleh Allah, ya. Cuman ya banyak kita ini yang sadar sudah banyak kebaikan yang kita terima, tapi kita ini milih maksiat. Sudah jelas-jelas pilihan itu pilihan yang tidak tepat. Fa'alima mongko kemudian ngerti sapa man annan nafsa ing sesungguhnya jiwa, nafsu maksudnya, iku tad'uhu mengajak atau mendorong apa nafsu apa jiwa ing man ilal halakati marang kehancuran, kerusakan. Fatabi'aha mongko kemudian mengikuti sapa man ing nafsu. Wa alima lan ngerti sapa man annal qalba ing stune nurani atau hati iku yad'uhu ngajak ndorong atau motivasi apa qalbun ing man ila rusdi marang kebenaran. Fa'asahu mongko kemudian mendurhakai sapa abdun ing qalb. Wa alima lan ngerti sapa abdun qadrul maksiyi, ya saya cari ternyata itu maksi bukan maasi, ya. La'ala shawab barangkali yang betul itu maksiyi. Wa alima lan ngerti sapa wong abdun qadrul maksiyi ing kedudukannya, ing tingkatannya zat yang dimaksiatin. Sudah ngerti kedudukan tingkat levelnya zat yang dimaksiatin, tapi fawajahahu mongko membandingi atau menghadapi, membandingi atau menghadapi sapa abdun ing maksiyi, maksi itu zat yang dimaksiatin, dihadapi dibandingin bil maksiati dengan perbuatan maksiat. Walau alima dan jikalau seandainya ngerti sapa abdun adzamba ing dosa al-murataba kang ditimbulkan alaihi ing atase dzambun dzambin dunia ing dalam dunia wa ukhra dan akhirat. Ada yang walau alima terus walau alima dan kalau seandainya ngerti sapa abdun ittisofahu ing disifatinya al maksiyi bi'adzamatihi kelawan agungnya atau hebatnya al maksiyi. Al maksiyi itu zat yang dimaksiatin. Lama qabalahu mongko pasti ora mengimbangi atau ora membandingi sapa abdun ing al maksiyi biwujudi maksiyatihi kelawan wujud maksiat terhadap maksiyi. Wa alima lan ngerti sapa abdun kurba maulahu ing deket bagindane abdun. Wa annahu lan sesungguhnya Allah atau maksiyi iku yarahu bisa melihat sapa Allah ing abdun. Fasaro'a mongko bergegas cepet-cepet enggal-enggalan sapa abdun lima marang perkara anhu saking ma nahahu kang telah ngelarang sapa Allah ing ma. Wa alima lan ngerti sapa abdun athar dzambi ing dampaknya dosa, efek dosa, al murakabah kang ditimbulkan, kang ditertibkan atau ditimbulkan apa dzambun dosa alaihi ing atase man dunya atau abdun dunya ing dalam dunia wa ukhra dan akhirat. Wa ghaiban lan ing dalam tingkah ghaib tidak kelihatan, wa syahadatan lan kelihatan atau nyata. Nah ini juga saya lihat di kitab yang lain itu lastahya, ya, karena ada
syarat, jadi masrutnya lastahya mongko pasti malu, ya, bukan famastahya, ya la sawab lastahya. Nanti kalau begitu syaratnya nggak ketemu jawabnya. Lastahya mongko pasti malu sopo abdun, malu mirrobbihi dari Tuhannya abdun. Walau alima, dan kalau seandainya ngerti sopo abdun, annahu ing stune abdun iku fi qabdatihi, ing dalem genggamane Allah Subhanahu wa taala, lamma qabalahu mongko pasti tidak mengimbangi, membandingi sopo abdun ing Allah bimukhalafatihi, kelawan mengingkari atau membedani, ya, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para kasepuan, para ajengan sedaya, bahwa hawa nafsu, ya, itu selalu ngajak kita terhadap hal-hal yang destruktif, hal-hal yang negatif, hal-hal yang arawon. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran secara garis umum ada nafsul mutmainnah, ada namanya nafsul lawwamah, ada juga namanya nafsul amarah. Kalau kita berdoa tahlil itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsul mutmainnah itu konotasinya ke Allah Subhanahu wa taala, ya, atau nafsu spiritual, ya. Ada sebagian ba'dul mutasawwifin mengatakan bahwa nafsul mutmainnah itu tempatnya di dada. Makanya kalau kita zikir syadiliyah atau qadiriyah itu biasanya ketika la ditarik, atau ada yang bilang muser-muser dari, iya, perut sampai ke ujung ubun-ubun, kita turunkan ohnya itu, haknya itu di puting susu bagian kiri bawah. Ya mungkin karena itu nafsul mutmainnah itu kan nafsu spiritual, jadi kalau ba'dul mutasawwifin mengatakan tempatnya di hati, ya konotasinya positif. Beda dengan apa itu nafsul lawwamah. Lah nafsul lawwamah itu menurut keterangan itu ya nafsu biologis. Biologis itu ya tempatnya di perut. Kalau perut diisi makan, itu syahwat kita muncul, ereksi. Ini yang aranom ya. Karolot mah kita dipancing-pancing seluruhnya mah. Ya, ini apa namanya, nafsul lawwamah, ya nafsu biologis. Konon sebagian orang yang pinter itu tempatnya di batnun, di perut, karena memang bisa menggerakkan apa itu namanya syahwat kita, nafsu biologis kita itu, karena ada umpan dari makanan-makanan baik yang hewani maupun nabati. Maka betul bahwa kita ini dari saripati tanah, karena memang makanan semua itu ya dari situ. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu apa namanya biyaumil qiyamah wala uqsimu binafsil lawwamah. Jadi itu nafsu apa namanya biologis. Yang ketiga itu nafsul amarah, ya. Seperti di dalam apa namanya Al-Qur'an, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi nafsu amarah itu ya nafsu emosional, amarah, hawa amarah, ya, tempatnya di leher. Makanya orang kalau marah itu urat lehernya itu kenceng ya, ngotot nanti akan narik di atas. Ya semoga apa namanya
nafsu yang disampaikan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari ini bukan nafsu yang mengajak terhadap halakah, tapi nafsu yang sudah dikerangkeng, dikendalikan oleh kalbu kita, sehingga mengajak yad'u ila rasydi wa ta'ah, yang mengajak kita terhadap ketaatan, menjauhi kemaksiatan seperti yang telah Abdi sampaikan tadi. Para hadirin hadirat yang bapak-bapak yang saya hormati, memang nafsu itu harus kita mujahadain, termasuk kegiatan bulanan kita, Rotibul Hadda, ya zikir apa saja. Memang kalau tidak kita gosok dengan begitu, kita ini tumpul hati kita, atos ya, ketus hati kita, menjadi bengis hati kita. Nah, memang di dalam pendidikan thariqah Syadziliyah itu kadang-kala kita diajarin zikir. Ya, di dalam thariqah itu kan ada tingkatannya. Kita bertasawuf itu ada syariatnya, ada thariqahnya, ada ma'rifatnya, ada hakikatnya. Kayak tadi yang dibaca rotiban, atau mungkin kemarin tawajuhan di Pak Kiai Abu Nabi terbiasa hadir, yaitu sebenarnya juga dalam bentuk zikir. Makanya bagi kawan-kawan Syadziliyah, mungkin Abu ya Maulana Habib Lutfi mesti kan ketika beliau memberikan ijazah thariqah Syadziliyah mesti ajastu wa bayatu bil aurat asyadzaliyah, ya, dengan wirid-wirid Syadziliyah, karena ada tingkatannya. Ketika kita berwirid ini masih dalam tataran syariat, hanya diajarin tata caranya. Ya memang macam-macam. Setelah kita baca Fatihah, ada yang disuruh baca syahadat, ada yang 7 kali, ada yang 21 kali, ada yang 40, ada yang 100. Kalau disuruh milih mah ya saya milih yang sedikit. Ya. Tapi kadang-kadang guru itu tahu bahwa ini anak ini, murid ini tanahnya tandus, disiramin air itu langsung habis, enggak ngendon dulu. Berarti harus 100 syahadat. Ya kumaha guru, karena mursyid itu a'lamu minna, lebih ngerti untuk urusan spiritualitas. Nanti habis itu hadoroh, baca istighfar 100, baca sholawat Naqsabandiyah, kemudian baca kalimah tauhid. Nah, zikir itu juga ada tingkatannya para bapak ajengan sedaya. Ada yang zikir kita ini masih dalam taraf zikir bisyahwi bil ghaflah, ya kayak tadi zikir itu kayak saya nggak konsentrasi jujur aja, karena campur panas jadi nggak bisa konsentrasi. Nggak, kalau dibikin sejuk asik ngantuk, ini penyakit. Kadang-kala ingat, jadi zikirnya naik, tidak ghaflah tapi ada kesadaran. Tidur kan kalau jadi tidur. Jadi kita naik kadang-kadang kita zikir ingat, kadang-kadang enggak, udah bagus ya. Ya karena mungkin susah kita konsentrasi dari A sampai Z ya. Tapi kita harus tingkatkan supaya bukan hanya zikir yang semi ingat, semi tidak, tapi kita tingkatkan menjadi zikir yang hudur ya. Zikir yang kita hadir, ingat Allah saja, tidak ingat yang lain-lain. Ini ya Masya Allah, kalau sudah pada tingkatan ketiga ini. Padahal ini masih tingkatan-tingkatan pemula. Loh, ada lagi yang zikir bil ghaibah. Ghaibah itu sama, maksudnya dia bukan hanya hudur, tapi dia bisa bermunajat, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada cerita bahwa ada Abu Yazid Al-Bustami
itu suatu ketika sholat ba'diyah ba'dal isya sampai ke fajar nggak terasa, karena memang sudah dalam taraf ghaibah, sudah diskusi munajat. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini sholat tingkatan yang tertinggi. Jadi tarkus sholat fi sholat. Kalau kita maknanin bil lughah memang kacau, meninggalkan sholat dalam sholat. Maksudnya bukan di situ dia sholat tapi lupa, seolah-olah dia tidak sholat karena asiknya bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tingkatan yang luar biasa sekali. Kita juga kadang sholat lupa sholat. Lupa sholat. Ya. Itu lugotan itu. Ini yang hakikatannya. Kadang-kala orang-orang syariah itu memaknai ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan makalah kok begitu, tarkus sholat fi sholat, meninggalkan sholat di dalam sholat. Tapi kalau kita tarkus sholat fi sholat memang serius. Tapi kalau ahli Allah itu tidak begitu. Artinya dia sholat tapi lupa, seolah-olah beliau ini tidak sholat karena saking nikmatnya munajat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sholat-sholat ini yang memberikan hikmah, yang memberikan manfaat. Ya, bukan hanya mutlakus sholah tapi hikmatus sholah. Kalau sudah hikmatus sholah itu ya tuhratun lil qulub, faidahnya benar bisa membersihkan hati kita, bisa makdanul musaffat, bisa menjadi sesuatu yang sudah bersih dikinclongkan lagi. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang luar biasa sekali, apalagi sudah sampai pada tingkatan fana ya. Kemudian bakok, wah ini sudah Masya Allah. Nah inilah tingkat zikir kita yang harus kita koreksi. Ya kadang-kala ingat, kadang-kala enggak, kita tingkatkan. Nah ingat itulah ya tata cara syariat tadi ada tidak ingat sama sekali, semi ingat, sudah hudur, ghaibah, fana, kemudian bakok, ini namanya thariqah. Kalau saya tadi tata caranya harus Fatihah, baca syahadat. Nah, ini thariqah. Thariqah itu jalan laku kita kepada Allah. Kayak kita ini misalkan berangkat ke sini, ini apa yang menjadikan motivasi kita? Kita ngasih ke orang, hati kita ini nyentuh enggak ke Allah? Kadang-kala kita zikir bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan beda-beda hati kita. Hati kita ini ke thariqah ilallah atau dengerin wah lagunya enak, kompak sekali. Misalkan mantep ini karena jamaahnya ribuan. Kalau ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu kan enak. La ilaha illallah ini kan kita kadang terbawa, enak ini ya. Mantap. Para ajengan sedaya yang saya hormati dan saya banggakan, maka kita tingkatkan zikir kita biar nafsu ammarah bisu, nafsul lawamah bisa kita tekan. Yang muncul adalah nafsul mutmainnah. Jam berapa? 10 ya. Ya insya Allah bulan yang akan datang, akhir bulan, semoga Allah memberikan perkenan kepada kita semua bisa bersilaturahim, bermuajahah, ngaji bareng. Darul Masiyah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu bikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab Tujuh Arus selesai.